Mm. Harusnya kan kayak menambahkan default Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini kita akan belajar dalam buku pena 5B. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan belajar tema 4 subtema 1 tentang peredaran darahku sehat, muatan IPA. Nah, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Nah, sekarang coba letakkan tangan kananmu pada dada bagian kiri. Sudah? Bagaimana? Apakah kamu sudah merasakan denyut jantungmu? Oke. Nah, apakah jantung itu? Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Nah, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Pertama, kita akan mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Nah, di dalam jantung terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada vena, kemudian ada aorta. Aorta adalah arteri terbesar. Nah, kemudian ada serambi kanan. Serambi kanan berfungsi mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Kemudian ada serambi kiri. Serambi kiri berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Kemudian ada bilik kanan. Nah, bilik kanan berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian ada bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Dan ada katup jantung yang berfungsi agar darah yang sudah di bilik tidak kembali ke serambi. Nah, bagaimana cara jantung memompa darah? Yuk kita lihat bersama-sama. Jantung melakukan proses kontraksi dengan menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Nah, ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Nah, ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Nah, pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Nah, ketika darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Nah, apakah yang dinamakan dengan pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, pembuluh darah ada 3 bagian. Pertama, pembuluh nadi atau arteri, kemudian ada kapiler, dan pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh nadi merupakan pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kemudian ada kapiler. Kapiler merupakan pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Nah, sedangkan pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Nah, sekarang apa perbedaan antara arteri dan vena? Nah, perbedaan antara arteri dan vena yaitu pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh. Biasanya vena tampak kebiru-biruan. Kemudian,
Kalau arteri, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Dan kalau arteri, aliran darahnya berasal dari jantung, sedangkan vena, aliran darahnya menuju ke jantung. Nah, arteri, denyutnya itu terasa atau seirama dengan jantung, sedangkan vena, denyutnya tidak terasa. Nah, sekarang kita belajar tentang proses peredaran darah. Nah, proses peredaran darah itu ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar itu dimulai dari jantung atau bilik kanan. Nah, itu kemudian menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Jantung bagian serambi kanan. Kemudian peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Nah, di sini itu terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, proses ini mengubah yang awalnya karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, oksigennya menuju ke jantung lagi atau ke serambi kiri. Oke, sekarang kita belajar tentang darah. Nah, darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, sekarang coba dilihat pada gambar. Nah, itu ada contoh gambar sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Nah, kemudian apa fungsi darah? Fungsi darah kita itu seperti apa gitu. Nah, pertama, fungsi darah itu mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Nah, biasanya dilakukan oleh plasma darah. Kemudian, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dilakukan oleh sel darah merah. Kemudian, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh dilakukan oleh sel darah putih. Dan darah berfungsi menutup luka dilakukan oleh keping-keping darah. Nah, sekian video Ibu. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memahamkan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan tetap semangat.